Indonesia dengan NIM 24233121. Saya Asyifa Putri Wijaya dengan NIM 24233036. Pada video kali ini kami akan melakukan negosiasi pengajuan pengangsuran perpajakan, di mana saya sebagai fiskus pajak, Saya sebagai wajib pajak yang akan melakukan pengangsuran pajak. baik, selamat sore Ibu, dan bisa saya bantu? Ibu, saya ingin melakukan pengangsuran pembayaran pajak saya. Apakah itu bisa, Bu? Dan Ibu bisa jelaskan bagaimana caranya ya, Bu? Oke, baik Bu. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu berapa penghasilan Ibu per bulan? Apakah Ibu mempunyai tanggungan atau Ibu sudah menikah? Kalau untuk penghasilan saya tuh 3 juta, Bu, untuk per bulannya. Lalu kalau tangguhan, sepertinya saya tidak memiliki tangguhan, sebab kan saya belum menikah nih, Bu, masih ibaratnya single. Lalu saya juga itu orang tua termasuk tangguhan atau tidak ya, Bu, saya? Oke, baik Bu, sesuai dengan ketetapan atau peraturan perpajakan di Indonesia, bahwasanya orang tua itu tidak termasuk tanggungan. Yang termasuk tanggungan itu adalah apabila Ibu memiliki anak, seperti itu. Oh, begitu ya. Bagaimana cara untuk pengajuan permohonannya ya, Bu, kalau saya boleh tahu? Oke, baik Ibu, saya jelaskan ya. Untuk pengajuan permohonan pengangsuran pajak tersebut, Ibu nanti akan mengisi formulir pengajuan permohonan pajak, di mana Ibu nanti akan menyertakan alasan serta bukti berupa jumlah pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, serta besarnya angsuran. Nah, pengajuan permohonan pajak ini Ibu juga harus menyertakan jaminan berupa garansi bank, sertifikat atau dokumen kepemilikan barang bergerak, kemudian penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah ataupun sertifikat deposito, seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, Bu, kan di sini saya sudah menyertakan atau men-searching di bagian DJP online tentang persyaratannya. Salah satunya yang saya tahu tuh harus membawa bukti pengeluaran saya, juga sama penghasilan saya ya, Bu ya. Benar sekali. Lalu kalau saya boleh tahu persyaratan selanjutnya itu apa lagi ya, Bu ya? Nah, nanti Ibu kan harus mencantumkan berupa jumlah pajak yang harus Ibu angsur, kemudian masa pengangsuran serta besarnya angsuran. Nah, untuk perhitungan tersebut akan kami bantu, maka Ibu tunggu sebentar, akan saya hitungkan ya Bu. Baik. Boleh diminta dokumennya? Oh ya, ini itu di bagian saja, Bu. Nah, baik Bu, setelah dihitung, maka ini adalah total angsuran yang harus Ibu bayarkan setiap bulannya beserta bunganya. Kemudian nanti total akhir pengangsuran Ibu akan menjadi pelunasan utang pajak yang Ibu angsur. Apakah Ibu sanggup untuk membayarnya? Sebelumnya, Bu, kalau untuk bunga memang sebesar ini ya, Bu? Nah, sesuai dengan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak, bahwasannya apabila permohonan pengangsuran pajak itu selalu dikenai bunga sebesar 2%, di mana nanti Ibu harus mengangsur itu sebanyak 1 kali dalam 1 bulan, Bu. Jadi setelah dihitung terkena bunga 2%, maka inilah hasil bunga yang harus Ibu bayar. Oh, begitu ya, Bu. Jadi ini total saya ini tuh untuk per bulan atau di per setahun kan ya, Bu ya? Ini kan Ibu mengajukan per bulan, jadi ini adalah angsuran untuk per bulan, Bu. Nah, apa Ibu mau mengangsur berapa bulan? Nah, saya rencananya mau 3 bulan dulu, Bu. Nah, ini kita akan bagi menjadi 3 bulan, dan ini adalah hasil untuk pengangsuran selama 3 bulan, Bu. Itu. Apakah Ibu setuju dengan hasil perhitungan ini? Apakah Ibu sanggup untuk membayarnya? Nggak sanggup, Bu. Kalau oh ya, Bu, kalau untuk Bu, saya nanya, kan saya ini ibaratnya menunda ya, Bu, untuk membayar pajak. Ibaratnya saya mengangsur ya, Bu. Apakah saya dalam waktu 3 bulan nih mengalami kena sanksi gak, Bu? Terus habis itu kalau untuk surat menyurat nih, Bu, ya, saya ingin nanya, itu tuh keluarnya kapan ya, Bu? Nah, untuk penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak ini itu tidak dikenai denda, Bu. Hanya saja untuk pengajuan permohonan pengangsuran pajak itu tentunya dikenai sanksi bunga 2%. Hanya sanksi bunga saja yang Ibu dapatkan.
kemudian untuk surat permohonan pengajuan pengangsuran pajak ini nanti Ibu harus mengajukan dulu atau menyerahkan itu paling lama 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran. Apabila lebih dari 9 hari kerja tersebut, maka Ibu akan dikenai sanksi di mana Ibu harus memberikan jaminan berupa garansi bank. Seperti itu, Bu. Bu, saya kan sudah menyerahkan formulirnya kepada Ibu. Terus lanjutannya seperti apa ya, Bu? Takutnya nih, Bu, nggak ada info atau bagaimana. Nanti takutnya saya kena sanksi dan pengangsuran saya dibatalkan. Oke, baik Ibu. Jadi setelah penyerahan formulir pengajuan pengangsuran perpajakan, maka Ibu harus menunggu dulu selama 7 hari kerja setelah penyerahan formulir tersebut. Nanti formulir pengajuan Ibu akan dipertimbangkan dahulu oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan nanti setelah 7 hari kerja tersebut akan dinyatakan persetujuannya apakah disetujui permohonan Ibu atau nanti akan ditolak. Nah, apabila sudah disetujui maka nanti akan dikeluarkan surat persetujuan atas permohonan perpajakan Ibu. Tetapi apabila ditolak itu nanti juga akan keluar, Bu, surat penolakan atas pengajuan permohonan pengangsuran pajak yang Ibu ajukan. Begitu ya, Bu. Jadi ini kelanjutannya seperti apa ya, Bu? Kalau ini? Oke, baik Ibu. Pertama-tama Ibu harus mengisi dulu formulir ini sesuai dengan syarat-syarat yang sudah saya bilang tadi, kemudian jaminannya serta bukti dan alasannya. Apabila ada kesulitan Ibu boleh bertanya kepada saya akan membantu Ibu sampai proses akhir. Kalau saya belum punya pena, Bu. Jadi ini isi aja tadi ya. Ini sudah, Bu? Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk informasi selanjutnya nanti karena Ibu mengajukannya secara offline nih kan, Bu. Jadi nanti akan diberitahukan dulu di email Ibu. Silahkan cek emailnya secara berkala ya Ibu biar tidak ketinggalan informasi. Nanti akan kami panggil Ibu kembali ke kantor pelayanan pajak ini untuk melakukan pembayaran pengangsuran pajak yang pertama. Begitu ya, Bu. Jadi ini ibaratnya saya kalau misalnya sudah mengisi formulir, tinggal tunggu kerjanya, ya. Nanti kelanjutan informasinya berada di mana? Ya benar. Apabila nanti setelah 7 hari kerja itu tidak juga keluar nih, Bu, informasi atau Ibu tidak mendapatkan informasi juga dari email, itu Ibu bisa langsung datang ke kantor pelayanan pajak ini dan nanti akan saya bantu untuk memproses ulang pengajuan pengangsuran pajak Ibu. Nanti akan dikeluarkan surat persetujuan permohonan pengangsuran pajak sesuai yang Ibu ajukan. Nanti itu juga Ibu harus menunggu selama 5 hari kerja lagi. Begitu ya, Bu. Jadi Ibu bisa bantu saya seterusnya ya, Bu ya. Nanti saya akan bantu sampai keluar persetujuannya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, Bu. Baik Ibu, selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Sore, Bu. Saya kan di sini ingin melakukan pengangsuran, Bu, pengangsuran pembayaran pajak, tetapi saya sudah datang sebelumnya di 7 hari yang lepas, Bu. Nah, saya ditelepon tadi pagi oleh salah satu petugas pajak untuk datang kembali atas proses pengangsuran pembayaran pajak, Bu. Ini untuk kelanjutannya itu seperti apa ya, Bu? Baik, jadi ini nanti akan diterbitkan surat atau diberikan surat persetujuan, Bu. Boleh tahu Ibu atas sama siapa? Saya Syifa Putri Wijaya, Bu. Oke, saya lihat dulu ya datanya. Ya. Oke, atas nama Ibu Asyifa Putri Wijaya ya, Bu. Jadi ini adalah surat persetujuan permohonan pengangsuran atas pengajuan pengangsuran yang Ibu ajukan waktu 7 hari yang lalu. Nah, jadi hasilnya permohonan Ibu disetujui, Bu, oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi ini adalah suratnya. Silakan Ibu baca terlebih dahulu. Nah, untuk pembayaran pengangsurannya boleh dilakukan mulai hari ini juga, Bu, pada bulan ini. Kalau saya boleh tahu, Bu, ini itu via
via online pembayarannya atau via offline ya Bu seperti ini? Nah, untuk pembayarannya itu Bu via online ya Bu ya. Nanti akan diterbitkan dulu atau diserahkan dulu kepada Ibu surat tagihan pembayaran pajak apabila sudah jatuh tempo pembayarannya Bu. Oh, begitu. Itu tuh berarti saya per bulan ya Bu untuk pengangsurannya? Ya benar sekali Bu, 1 kali dalam 1 bulan ya Bu, sesuai dengan perhitungan yang sudah kami berikan tersebut. Jadi ini saya udah persetujukan ya Bu ya. Berarti saya bisa bayar melalui aplikasi online DJP. Ya, bisa. Itu tuh harus mendaftar kembali atau bagaimana Bu? Tidak usah Bu, Ibu tinggal melakukan login saja. Nanti Ibu tinggal lakukan saja langsung pembayaran pajak. Ibu nanti pilih saja menu pembayaran pajak ya di situs tersebut. Oh baik Bu, baik Bu. Makasih ya Bu atas waktunya ya Bu. Sama-sama Ibu. Selamat ya sudah disetujui permohonannya. Jangan lupa selalu diangsur ya Bu. Iya Bu, makasih. Makasih ya Bu atas waktunya. Maaf juga Bu. Setelah hasil dari negosiasi yang telah kami lakukan bahwasannya permohonan pengangsuran pembayaran pajak oleh wajib pajak itu diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktorat Jenderal Pajak. Jadi wajib pajak sudah bisa melakukan pengangsuran pembayaran pajaknya mulai dari bulan tersebut selama 3 bulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu di mana si wajib pajak akan melakukan negosiasi dengan Fiskus Pajak, di mana dari negosiasi tersebut akan menerapkan suatu hasil apakah akan disetujui dari pengangsuran pembayaran pajak tersebut. Dan di sini dapat diambil bahwasanya negosiasi tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah apapun, dan tentunya proses-proses dan juga persyaratan-persyaratan sudah dilakukan oleh Fiskus dan wajib pajak untuk melakukan pengangsuran pembayaran pajak tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.